Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup perempuan, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup petani. Hidup semua kaum-kaum progresif revolusioner yang hari ini benar-benar bangkit melawan. Jadi kita berharap dalam forum ini yang diwadahi oleh kawan-kawan LBH Jakarta sebagai pusat pergerakan nasional hari ini dalam rangka melawan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi hari ini yang sudah sangat merugikan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, insya Allah dirahmati Allah, bahwa rezim Jokowi ini sejak memulai kepemimpinannya tahun 2014 sampai hari ini terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang dia buat yang mengebiri hak-hak rakyat Indonesia. Kita mulai dari gerakan buruh PP 78 terkait masalah upah. Tadinya upah dihitung secara KHL, akhirnya didistorsi melalui PP 78 dengan menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Waktu itu kawan-kawan buruh begitu masif melakukan penolakan terhadap PP 78. Berjalannya waktu, ternyata kemarin muncul undang-undang Omnibus Law sialan itu. Yang bikin kita bikin sial lagi. 4 tahun sejak undang-undang itu disahkan tanggal 25 November tahun 2020, beberapa tahun sebelumnya itu sudah tidak ada lagi kenaikan upah. Bahkan upah sektor pun yang kita kenal selama itu hilang. Jadi alih-alih Presiden Jokowi dengan janji-janji kampanyenya didukung oleh buzzer, ya kan, menyatakan bahwa siap mensejahterakan rakyat Indonesia, dapat dinilai itu sudah gagal. Karena kenapa? Upah salah satu komponen untuk mengukur kesejahteraan Indonesia itu didistorsi, bahkan dihilangkan. Jadi ketika hari ini masih ada pihak-pihak yang menyatakan Jokowi berhasil memimpin Republik Indonesia, menurut saya jalan pikirannya harus kita luruskan melalui gerakan-gerakan yang dibangun oleh protes rakyat Indonesia hari ini. Menurut saya Presiden Jokowi berikut dengan kabinet-kabinetnya adalah rezim yang sangat ugal-ugalan, amburadul, brutal dalam membuat undang-undang. Kenapa saya bilang begitu? Mereka menggunakan DPR RI sebagai tamengnya. Mereka menggunakan aparat TNI Polri sebagai backingnya untuk melegitimasi sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Dan rakyat dipaksa berhadapan-hadapan dengan TNI Polri. Ini sebuah teknik-teknik konspirasi yang dibangun oleh rezim sialan hari ini yang harus benar-benar kita lawan dengan hanya satu, yaitu menggunakan kesadaran kolektif dengan meningkatkan rasa persatuan yang kita bangun hari ini. Jadi tidak mungkin lagi buruh bergerak sendiri, nggak mungkin. Jadi buruh nggak usah terlalu eksklusif juga gerakannya, mentang-mentang sering turun demo nggak penting. Yang diperlukan hari ini adalah persatuan, begitu juga mahasiswa. Tidak usah terlalu mengeksklusifkan diri sebagai gerakan intelektual. Karena Jokowi tidak pernah pakai kaum-kaum intelektual untuk benerin ini bangsa. Bayangkan saja. Perpu Cipta Kerja dibangun untuk melawan putusan MK. Dia gunakan kaum-kaum intelektual yang hari ini yang diberikan hidayah oleh Allah supaya memiliki ilmu pengetahuan, agar ilmu pengetahuan itu secara jujur digunakan untuk kepentingan Indonesia. Ternyata mereka dengan berbagai macam dalih dan dalil membenarkan sebuah langkah konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi melalui terbitnya Perpu ini. Ini kan sialan. Pimpinan-pimpinan kita juga begitu. Pejabat-pejabat kita juga begitu. Guru-guru besar juga begitu. Semua sudah menggadaikan harga dirinya untuk kepentingan oligarki. Kita harus bersyukur. Kita berkumpul di sini. Kawan-kawan yang berpikir progresif, revolusioner, yang cerdas, berani dan militan kumpul di sini hari ini untuk melawan semua itu. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah mengizinkan. Karena ingat kawan-kawan, tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar atas izin Allah.
Jadi Anda tidak usah khawatir ketika Anda berjuang, bertarung, ya kan, sampai titik dari penghabisan, memperjuangkan hak-hak kaum tertindas, memperjuangkan hak-hak rakyat yang hari ini dirampas oleh oligarki kekuasaan ini. Tidak usah khawatir, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi perjuangan ini. Saya yakin itu. Saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa bantuan Allah itu akan datang kepada kita. Walaupun orang melihat hari ini kelompok dari protes rakyat Indonesia ini adalah kelompok kecil yang belum tentu mampu mengalahkan oligarki. Ingat, kekuasaan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Anda boleh di atas, tapi suatu saat Anda akan turun ke bawah. Dan ketika Anda turun ke bawah, Anda akan dinistakan oleh alam semesta. Karena kenapa? Karena Anda sudah mencabut hak-hak manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna oleh Allah. Jadi kawan-kawanku sekalian, adik-adik mahasiswa, perempuan, buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, pelajar, siapapun Anda, ojol juga kemarin yang sudah melakukan aksinya, ya kan, memprotes kebijakan RPM. Hari ini pemerintah ini makin biadab, jalanan umum aja itu dipajakin. Itu artinya rezim ini sudah tidak punya uang untuk membangun bangsa ini. Masih keluar-keluar aja siap melakukan pembangunan. Bagaimana siap melakukan pembangunan kalau kerjanya hanya malakin rakyat aja. Katanya kerja-kerja, tau-taunya kerjain rakyat. Ini rezim paling brengsek, biadab, amburadul, ugal-ugalan, brutal kepada rakyat. Jadi hari ini kita harus semangati seluruh komponen bangsa ini untuk benar-benar bangkit melawan terhadap kebijakan rezim ini. Ya kan? Tidak usah lagi bangun pencitraan. Media sosial sudah banyak menggambarkan. Kita lihat kawan-kawan di Morowali, dirampas haknya. Kita lihat petani-petani yang ada di Kalimantan, dirampas tanahnya. Petani-petani sawit di Sumatera dirampas tanahnya. Nelayan-nelayan tidak bisa nelayan melaut karena kehabisan solar. Terus rakyat kemudian ketika penghasilannya kurang malah dipajakin. Sementara korupsi dibebasin. Ini semua kebijakan yang bertentangan dengan akal sehat kita. Jadi kalau saran kita kepada kelompok protes rakyat Indonesia ini, benar-benar kita lakukan protes yang serius. Kita tidak bisa main-mainkan lagi nasib rakyat Indonesia. Ini bukan tempat untuk melakukan pencitraan. Kita bukan caleg, kita bukan calon gubernur, kita bukan calon bupati yang perlu pencitraan. Yang perlu dicitrakan hari ini yang kelihatan nyata adalah bagaimana begitu banyaknya penindasan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh rezim kepada rakyat Indonesia. Dan itu bentuk perlu bangkitkan perlawanan kita sebagai kaum progresif revolusioner hari ini untuk bangkit melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim Jokowi yang selalu membuat kebijakan yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Sialan itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita menghimbau kepada seluruh kawan-kawan pergerakan, seluruh kawan-kawan yang hari ini mengaku sebagai aktivis di media sosial. Tunjukkan bahwa Anda itu tidak cukup dengan koar-koar di media sosial. Saatnya kita membangun sebuah gerakan nyata yang konkret. Turunkan jutaan rakyat Indonesia untuk kepung DPR. Cabut itu para pencipta kerja. Kalau tidak mau ya Jokowi harus kibarkan saja bendera putih, menyerah, mundur dari jabatan. Itu lebih penting. Itu lebih terhormat daripada nanti Anda dinistakan oleh rakyat Indonesia dan alam semesta. Karena kebijakan Anda itu sudah terlalu banyak bikin sakit hati rakyat. Miris kita. Lihat kawan-kawan kita kemarin di Morowali melakukan mogok kerja, melakukan demonstrasi sana untuk menuntut keselamatan kerja. Sudah banyak yang mati akibat kecelakaan kerja. Tetapi yang terjadi adalah apa? Mereka malah ditersangkakan oleh Kapolri. Oleh pihak kepolisian mentersangkakan mereka, mengkriminalisasi mereka. Belum lagi rakyat yang karena kelaparan mencuri 1 batang jagung, 1 biji jagung di penjara 3 tahun. Ini kurang ajar ini rejim ini. Harusnya dia mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Malah sebaliknya, menindas rakyat, memiskinkan rakyat, membuat tolol rakyat Indonesia dengan membangun opini-opini sesat bahwa Perpu Cipta Kerja itu sudah sesuai dengan konstitusi. Ini yang harus kita lawan.
Bukan cuma perang pemikiran, tapi kita harus turun ke jalan sama-sama lakukan protes rakyat Indonesia secara cerdas, berani, dan militan, saudara-saudara. Ingat, tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang akan mengubahnya. Karena kalau kalian sudah melihat penindasan ini, kalau kalian sudah melihat kesewenang-wenangan ini, kalau kalian sudah lihat orang miskin yang menangis, anak yatim piatu tidak bisa makan, bayi-bayi anak balita kita ini kekurangan gizi, lantas Anda masih mendiamkan saja persoalan ini, maka jangan Anda mengaku-mengaku pembela-pembela rakyat. Anda membiarkan itu sama dengan Anda sudah mengkhianati diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Karena tugas kita hidup di muka bumi ini adalah bagaimana kita menjadi manusia yang berguna bagi banyak orang. Jadi tidak perlu. Jadi kalau ada istilah bahwa mungkin kalian tidak dikenal di bumi tapi kalian terkenal di langit, itu ada. Karena kenapa? Allah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang menjadi niat-niat kawan-kawan hadir di sini. Apakah benar-benar tulus atau modus? Itu Allah yang tahu. Jadi kita harus membuktikan keseriusan kita dalam gerakan protes rakyat Indonesia ini. Semoga gerakan protes rakyat Indonesia ini pada tanggal 28 Februari nanti ini akan tumpah ruah rakyat Indonesia dari semua sektor, dari semua golongan, dari semua suku, dari semua agama. Untuk bersatu padu melawan semua kebijakan rejim Jokowi yang sudah sangat menindas rakyat ini. Karena ingat, hanya dengan persatuan rakyatlah, hanya dengan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia inilah kita akan mampu mengalahkan segala bentuk tantangan yang ada di depan. Jadi kawan-kawanku sekalian, sebagai penutup saya ingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa dalam forum kesempatan ini kami mengajak kepada semua elemen yang menonton tayangan ini dan nanti juga akan menonton tayangan ini untuk dapat ikut bergabung bersama gerakan protes rakyat Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari tahun 2023 di gedung DPR RI. Kita minta kepada DPR RI untuk benar-benar menggunakan fungsinya sebagai legislatif. Kita mendorong kepada DPR RI untuk benar-benar menjadi wakil rakyat yang sebenarnya, bukan menjadi dewan perampok rakyat. Karena ikut-ikutan akan menyetujui Perpu Cipta Kerja ini. Kalau DPR RI ikut menyetujui Perpu ini menjadi undang-undang, maka kita berikan gelar saja kepada DPR itu adalah Dewan Perampok Rakyat, Dewan Penipu Rakyat Indonesia yang tidak perlu lagi. Dan ingat semua partai-partainya yang ada di sana, tolong sosialisasikan, jangan dipilih lagi. Kalau dipilih lagi kita sama dengan keledai, karena hanya keledai lah yang jatuh ke lubang yang sama itu 2 kali. Kalau kita pilih lagi mereka untuk duduk lagi di sana, kita lebih parah daripada keledai. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga forum ini bermanfaat. Bersatulah rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup nelayan, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Yang tidak melawan nanti masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.